Kita sering menyebutnya dengan panggilan Buya Hamka. Beliau bilang, jika kau nak lihat seberapa banyak saudara muslimmu, maka lihat masjid di waktu Jumat. Bapak-bapak, kebayang nggak Ikrimah itu termasuk pengikut Nabi atau yang musuhin Nabi? Ikrimah bin Abi Jahal. Makanya jangan biasain nyebut anak kita dengan panggilan dasar nakal, kamu jangan. Kalau kita nggak tahu sejarahnya itu kalimat, di sini sebut sahibun nakal. Apa itu sahibun nakal? Ayat la adzabus syadid. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Shadaqallahul 'azim. Qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'ab wa la masyaqqah wa la dhair. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min nafsin la tashba' ومن دعوات لا يستجاب فيها. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah muslimin muslimat Masjid Manarul Huda, yang Manarul Islam yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita. Terlebih nikmat kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Ada satu kalam perkataan ulama Indonesia. Kita sering menyebutnya dengan panggilan Buya Hamka. Beliau bilang, jika kau nak lihat seberapa banyak saudara muslimmu, maka lihat masjid di waktu Jumat. Kalau kau ingin melihat seberapa banyak kaum muslimin, lihat masjid di hari Jumat. Banyak apa dikit? Parkiran penuh, betul? Tapi jika kau nak lihat seberapa banyak saudara mukminmu, maka lihat masjid di waktu subuh. Bukan untuk diri merasa lebih baik dari siapapun, na'udzubillah, tapi untuk mengizharkan, untuk tahadduts bini'mah, betul-betul hadirkan rasa syukur kepada Allah
Karena la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur bisa nikmat subuh ini kita syukurin, maka Allah berikan kita nikmat nanti bisa salat zuhur berjamaah. Begitu terus kalau kita bahagia melaksanakan ibadah zuhur, nanti Allah kasih tambahan nikmat asar, nikmat maghrib, nikmat isya. Karena ciri orang yang imannya hidup adalah sarratka hasanatak, engkau senang di saat ibadah. Nah, kira-kira di subuh ada yang sedih nggak? Halo? Datang ngaji kok senang? Itu tanda iman ada dalam hati kita. Tapi udah ngaji, udah ke masjid, malah kalau ketemu imam yang masjid yang bacaannya panjang malah sedih. Ada nggak? Ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Makmumnya yang gerundel. Tahu gerundel kan? Apa gerundel? Ngedumel. Belagu, tang-mentang apit, bacaan panjang-panjang. Ada nggak begitu? Ini bukan lagi ngomongin orang kemana, tapi ini untuk kita ngecek diri kita masing-masing. Kotak amal lewat, hati senang, itu iman hidup namanya. Tapi ada juga orang mual, kesel gitu ngeliat kotak amal lewat. Bukan orang sini, bukan. Orang kotak amal lewat, gedek, ada kotak amal lewat lagi. Padahal itu jalan buat dia bahagia di dunia dan di akhirat. Maka berusahalah untuk berbahagia ketika kita mendapatkan anugerah nikmat dapat beribadah, karena sesungguhnya tujuan hidup kita adalah ibadah. Karena ada orang yang merasa mulia bukan dengan ibadah tapi dengan harta. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ketika hartanya nambah, jabatannya nambah, dia bilang apa? Saya adalah orang yang dimuliakan. Tapi ketika hartanya berkurang, sehatnya berkurang jadi sakit, jabatannya nggak naik, dia merasa apa? Saya adalah orang yang dihinakan. Padahal patokan mulia atau hina, kata Allah, bukan daripada harta dan seterusnya itu. Baik, jamaah sekalian, kita lanjut masuk dalam kajian sirah sahabat. Saya lupa waktu itu sahabat siapa ya, nanti kita ganti sahabat aja deh. Jamaah, kalau saya sebut nama Ikrimah bin Abi Jahal, bapak-bapak kebayang nggak Ikrimah itu termasuk pengikut Nabi atau yang musuhin Nabi? Ikrimah bin Abi Jahal kira-kira musuh Islam atau ikut dalam barisan sahabat Nabi? Halo? Masih ngantuk apa belum sarapan ini? Jadi musuh apa sahabat Nabi? Ya, jawabannya dua-duanya benar. Maksudnya dulu musuh Nabi, terus akhirnya masuk Islam. Baik, kita baca kitabnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulum fid dharain amin. Ada sebuah nasihat dari Rasulullah. Wa sayatikum Ikrimah mu'minan muhajiran fala tasubbu abah. Akan datang kepada kalian Ikrimah yang beriman.
Nah, ini cuplikan dari kisahnya, dari kisah Ikrimah yang akan kita baca. Tapi ini headline-nya, dan itu membuat sahabat tercengang. Kenapa? Karena Ikrimah ini tadinya dikenal sebagai orang yang bengis, bukan orang mukmin, tapi tiba-tiba dalam satu kesempatan Nabi bilang, saya tikum Ikrimah mukminan muhajiran. Akan datang kepada kalian semua sebentar lagi Ikrimah yang telah berhijrah dan dia beriman kepada Allah. Fala tasubbu abah, maka janganlah engkau mencela bapaknya. Bapaknya Ikrimah siapa? Abu Jahal. Fa inna sabbal mayyit yu'dhil hayya wala yablughul mayyit. Karena mencela orang yang mati, yang udah meninggal, itu justru akan menyakiti orang yang masih hidup. Entahlah itu anaknya, entahlah itu istrinya, dan cacian makian itu tidak akan sampai kepada mayat. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Ini nasihat ini. Kadang-kadang kita juga orang yang lengah, lupa. Ada mungkin di satu wilayah bapaknya preman, tapi sepreman-premannya preman, rada-rada pernah dengar ustadz ceramah, anaknya dipondokin. Qadarullah anaknya benar, dan ini beneran ya. Anak saya ini salah satunya mondok di daerah Lampung, khusus putri. Itu sahabatnya putrinya Habib. Ya. Ketika saya sowan ke kiainya, kiai cerita, Ustaz, Masya Allah, maunahnya Allah, pertolongannya Allah ini sama hambanya ini, Masya Allah. Jadi ada santri saya, itu kelas 5 SD hafal Quran 30 juz. Kelas 5 SD. Bapaknya anak pang. Bapaknya tahu anak pang? Anak pang tahu? Di pinggir-pinggir jalan tuh, yang naik Vespa tuh. Ibunya juga anak pang. Waktu datang mondokin ke sini nih, saya bingung nih, mau ngapain ini? Ternyata mondokin anaknya. Tapi pertolongan Allah itu, kalau Allah mau ngangkat derajat, barangkali ibunya dulu sempat nangis ngedoa di tengah malam yang usajab. Akhirnya doa itu mengguncang arsy, Allah kabulin. Kok tidak mungkin? Maka kita nggak perlu mencela, dasar bapaknya Asep lu. Nah, misalnya gitu, Asep nggak salah apa, Asepnya udah nggak ada misalnya. Jangan mencela bapaknya siapapun. Baik, kita lanjut. Kana fi awakhiril 'iqd tsalits min umri yauma sada'a Nabi rahmah bi da'watil huda wal haqq. Ketika usia Nabi sudah masuk kepala 3. Saat itu Nabi sudah mulai dakwah secara terang-terangan. Wa kana min akrami Quraisy hasaban wa aktsarihim malan wa azzihim nasaban. Saat itu ada salah seorang anggota suku Quraisy yang terpandang nasabnya, dan wa aktsarihim malan, orang kaya, wa azzihim nasaban, dan dia punya nasab ini betul-betul luhur, mulia, dan nasabnya tinggi. Kenapa? Karena Quraisy. Wa kana jadiran bihi ayyuslima kama aslama nuzara'uhu min amsali Sa'ad bin Abi Waqqas wa Mus'ab bin Umair wa ghairihuma min abna'il buyutanil marmuqah fi Makkah laula abuhu. Dan pantasnya orang itu tuh masuk Islam. Ini lagi disebutin ada orang mulia nasabnya, hartanya banyak, pantas banget sebenarnya dia masuk Islam. Kenapa? Karena sahabat dia itu seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair udah masuk Islam.
Fama yakunu hadzal abu la tura innahu jabbaru Makkatul akbar wa za'imu syirkil awwal wa sahibun nakal alladzi imtahana Allah bi batshi imanal mu'minina fathabatu. Nah, tahu nggak kamu? Dikatakan di sini. Siapakah ayahnya? Kalau kau tahu, dia itu adalah Jabbaru Makkatul Akbar. Ibaratnya tokoh Makkah yang paling sombong, yang paling bengis lah. Wa za'imu syirkil awal, pemimpin segala bentuk kemusyrikan itu dia, orang number one-nya. Wa sahibun nakal, nah ini hati-hati nih. Jadi nakal itu bahasa Arab, Bu. Pak, Bu. Nakal itu apa? Bahasa Arab. Dan ini dinisbatkan kepada Abu Jahal ini. Makanya jangan biasain nyebut anak kita dengan panggilan dasar nakal, kamu jangan. Kalau kita nggak tahu sejarahnya itu kalimat, di sini sebut sahibun nakal. Apa itu sahibun nakal? Ayat la'adzabu syadid. Jadi Abu Jahal ini orang yang suka nyiksa, tapi siksaannya itu dengan siksaan yang belum pernah terjadi pada orang-orang sebelumnya. Ini kalau nyiksa nggak kira-kira nih, maka disebut an-nakal asyadad al-'adzabu syadid. Jadi kalau anak nakal itu sampai disebut nakal tuh kalau anak suka nyiksa bapak sama ibunya, itu baru disebut anak nakal. Dan azabnya juga syadid, betul-betul banget, boleh nyiksa orang tuanya itu baru. Kalau misalnya baru bergerak sedikit, nggak patuh sama aturan sedikit, jangan langsung kita just nakal. Takutnya malaikat lewat, ntar justru dia jadi nakal beneran. Na'udzubillah min. Justru yang sebaliknya, ya Allah nak, udah menjadi anak soleh kamu nak. Seperti Imam As-Sudais ya, setiap dia bikin ulah di rumahnya, ibunya bilang apa? Sana ke masjid kamu, biar jadi imam kamu di Masjidil Haram, jadi imam benar. Alhamdulillah. Nah ini ngomongin Abu Jahal dulu berarti ini di kitab ini. Abu Jahal ini orang yang kalau nyiksa orang lain, terutama kaum budak atau orang-orang yang menyatakan iman, itu nggak kira-kira. Contohnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu memang budaknya Umayyah. Tapi waktu Umayyah lagi nyiksa si Bilal, karena Umayyah ini sahabatan amat, jadi Abu Jahal tuh sebenarnya punya nama namanya Umar bin Hisham. Siapa? Umar bin Allahumma gawil Islam bi umrain. Nabi pernah berdoa begitu. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua orang Umar. Maksudnya Umar siapa? Sehingga bolehnya benci Ikrimah kepada Rasulullah itu nggak kira-kira. Bahkan dia itu berpikir seperti bapaknya, nakal juga. Bagaimana cara menyiksa sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad dengan cara yang bengis, dan itu semua dilakukan untuk membahagiakan bapaknya. Masya Allah.